Ibu, saya dari SMA Negeri 2 Kota Bumi mohon izin untuk melakukan wawancara guna memenuhi tugas untuk pembelajaran CGP di angkatan 11 ini, Ibu. Oh ya, bagus sekali itu. Boleh kok. Ya, kita bertukar pikiran nantinya, gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua. Baik, terima kasih Ibu atas waktu yang sudah diluangkan ya Bu ya. Baik, di sini saya akan perkenalkan diri. Nama saya Noviana Sari, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 2 Kota Bumi. Saya akan melakukan kegiatan wawancara bersama Ibu Ariningsih, Sarjana Sastra dari SMA PGRI 1 Kota Bumi. Izin Ibu untuk pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Biasanya ya saya melakukan identifikasi kasus-kasus dilema etika itu dengan melakukan pengamatan. Dengan pengamatan melihat keseharian yang terjadi di lingkungan sekolah. Sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ketika ada hal yang saya lihat atau kegiatan yang dua-duanya saya anggap itu sama-sama benar dan mengandung kebijakan, saya mengambil keputusan yang dia lebih mementingkan untuk kepentingan orang banyak. Misalkan ketika saya harus hadir di sekolah untuk membersamai para guru, kemudian pada hari itu saya harus pergi ke kampung misalkan untuk menghadiri acara, saya akan mengambil kepentingan yang saya lakukan untuk orang banyak, yaitu saya akan tetap hadir di sekolah membersamai guru-guru seperti itu. Untuk yang ketiga Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Untuk pengambilan keputusan dilema etika, biasanya yang saya lakukan adalah setelah saya melakukan pengamatan terhadap Dewan Guru, saya akan menganalisa, mencoba untuk memahami kenapa itu terjadi. Mungkin selanjutnya saya akan melakukan pendekatan terhadap guru tersebut. Baik Ibu, untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut saya dengan memanggil guru itu cara yang paling efektif, karena dengan kita menganalisa, mengidentifikasi secara langsung, menanyakan penyebab kenapa adanya perubahan yang terjadi dalam guru tersebut. Jadi kita mengetahui apa yang terjadi, kemudian mencari solusi menjadi solusi yang terbaik sehingga keputusan itu tidak akan salah nantinya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Yang pernah saya alami adalah ketika saya ingin memutuskan setelah saya menganalisa adanya dilema etika di sekolah. Misalkan contohnya ada salah satu guru saya yang tadinya rajin, kemudian dia tidak masuk. Setelah saya panggil, ternyata guru tersebut sedang menjalani pendidikan S2 di kampusnya. Sedangkan menurut saya harusnya guru tersebut kan bisa mengutamakan kegiatan di sekolah dibanding pendidikan S2-nya. Nah, yang saya alami adalah untuk memutuskan karena sekolah ini masih butuh guru tersebut, sementara saya harus mengambil keputusan yang bijaksana tentunya. Untuk solusinya bagaimana? Solusinya saya katakan kepada
sebuah tata kala atau jadwal tertentu. Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau tata kala itu tidak terlalu lama Bu, jenjang waktunya. Mungkin dengan setelah saya melakukan pengamatan kepada guru tersebut, setelah saya memberikan informasi yang valid, saya akan langsung memanggil guru tersebut, ya. Saya ajak ngobrol berdua di ruangan saya tanyakan secara langsung apa yang menjadi kendala, kenapa selama ini tidak masuk sekolah, kemudian menyelesaikan solusi itu bersama-sama. Untuk selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya. Sudah tentu ada ya, karena di sekolah ini saya tidak sendirian, ada beberapa wakil kepala sekolah yang membantu saya untuk menyelesaikan setiap pengambilan keputusan. Ini yang terakhir ya Ibu. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Selaku kepala sekolah tentunya saya harus bijaksana dalam mengambil keputusan, harus mengamati secara langsung dan membicarakan kepada gurunya langsung supaya nantinya tidak mengambil keputusan yang salah. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya bincang-bincang. Ya, mudah-mudahan sukses ya Bu ya. Amin, terima kasih. Demikianlah hasil wawancara saya bersama Ibu Kepala Sekolah SMA PGRI 1 Kota Bumi, Ibu Ariningsih, Sarjana Sastra. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Nasari, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 2 Kota Bumi, Lampung Utara. Saya akan melakukan kegiatan wawancara bersama Bapak Mulyadi, Waka Kurikulum dari SMA Negeri 2 Kota Bumi. Baik, sebelumnya saya akan menyapa dulu. Assalamualaikum Pak Mul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini Pak? Alhamdulillah, ya, baik. Baik, sebelumnya izin ini Pak untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran di program pendidikan guru penggerak. Saya ditugaskan untuk melakukan wawancara bersama Bapak sebagai Waka Kurikulum atau mewakili Bapak Kepala Sekolah. Nah, ada beberapa pertanyaan ini Pak yang ingin saya. Bukan keputusannya. Oh, iya Pak. Baik. Yang pembukaan tadi sudah ya Pak ya. Untuk pertanyaan pertama ini ya Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, selama saya membantu Bapak Kepala Sekolah dalam menyikapi tentang dilema etika dan bujukan moral, tentu saya juga membantu mengidentifikasi apakah kasus-kasus ini masuk dalam kategori dilema etika atau bujukan moral. Kalau masuk ke dalam hal-hal seperti itu, tentu memang agak susah ya, karena dalam pengambilan keputusan itu kita betul-betul jujur, karena masalahnya itu kalau dihadapkan dengan situasi benar salah, ya bisa sama-sama benar, bisa benar, tetapi kalau dari sisi hukum bisa saja kebenaran itu melanggar hukum. Oke. Dari sisi dilema moral juga demikian. Kita merasa bahwa ini adalah baik karena memang tidak melanggar apa-apa. Tetapi ini kan uang di luar, misalnya kayak keuangan. Kalau ada kelebihan dari suatu program, itu kan uang itu kan memang uang, bukan uang kita. Enggak. Tapi kalau kita gunakan di luar program kita, itu tentu bukan penegak. Tapi kalau kita tidak gunakan, kadang orang kita berpikir ini uang jadi mubazir kan, jadi seolah-olah ada uang siksa tapi nggak bisa dipakai kan, seperti itu. Ya itulah, mungkin dalam hal seperti itu memang kita harus bijak, harus bisa memandang
Sehingga ketika kita mengambil keputusan itu benar keputusan yang terbaik, itu tidak menyalahi apa yang ada di dalam situasi kita, dari hidup kita sendiri. Juga kita perhatikan juga aturan-aturan yang berlaku sehingga kita tidak melangkah dan melanggar aturan-aturan yang sudah. Demikian saya kira kalau tidak. Baik, berarti untuk mengidentifikasi kasus tersebut kita harus memang benar-benar jeli untuk melihat sudut pandang kita itu ya Pak, terutama dikaitkan dengan hati nurani gitu untuk mengambil keputusan gitu ya Pak ya. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang kedua nih Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan pengambilan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke. Pertama-tama tentu kita identifikasi dulu apakah situasi itu masuk dalam kategori dilema etika atau dilema moral. Nah, kalau kita dihadapkan dengan hal seperti itu setelah kita tahu bahwa ini ada masuk kategori salah satunya dari tuntutan moral dan dilema etika, tentu dalam mengambil keputusan yang kembali tadi ya, nilai pribadi kita ya tentu berdasarkan agama juga, prinsip moral dan sosial juga. Kita tidak lupa memperhatikan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian. Iya, berarti tidak terlepas dari 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian ketika melihat kasus-kasus tersebut ya Pak ya. Untuk pertanyaan yang ketiga nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang pertama tentu saya akan melakukan identifikasi dulu permasalahan yang ada. Sehingga saya melihat nilai apa yang bertentangan dalam situasi ini. Setelah itu saya menentukan siapa yang terlibat. Biasanya saya melibatkan guru untuk mengumpulkan fakta. Kemudian saya akan melakukan pengujian benar salah. Berdasarkan 3 prinsip resolusi, mencari kemungkinan penyelesaian atau opsi dilema. Setelah itu saya akan membuat keputusan. Kemudian saya merefleksikan. Dalam hal ini tentu berupa masukan karena nanti akan 9825. Baik, untuk langkah-langkah ini berarti untuk yang langkah-langkah ini Bapak akan melakukan mengidentifikasi permasalahan dulu, mana yang kira-kira bertentangan nilai-nilainya ya Pak. Kemudian memanggil siapa yang terlibat, kemudian mengumpulkan fakta begitu ya Pak ya. Untuk pertanyaan yang keempat ini Pak Mo, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentunya ketika kita berhadapan dengan dilema etika yang cukup efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika adalah menggunakan 3 prinsip. Prinsip resolusi yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berorientasi pada aturan yang benar, dan mengutamakan rasa peduli. Kemudian juga memperhatikan dampak jangka panjang tentunya, merupakan yang efektif juga itu. Jadi juga sering kita melakukan diskusi dengan para guru atau pemangku kepentingan di sekolah untuk mengetahui sebuah kasus atau masalah, misalnya dengan konseling pada bapak siswaan, kemudian biasanya jadi pertanian untuk membantu kita dalam melakukan solusi itu banyak beli 10 betul-betul efektif. Dan ini juga menjadi bagian dari apa yang kita sarankan setelah sehingga nanti kita bisa memberikan keputusan yang efektif dalam hal kasus ini. Berarti ada 3 prinsip resolusi yang memang sebenarnya sudah diterapkan di sini ya Pak ya. Yang pertama yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berorientasi pada aturan yang benar dan mengutamakan rasa peduli begitu ya Pak ya. Kemudian tidak lupa juga berdiskusi dengan para guru dan pemangku kepentingan ya Pak, seperti guru BP, kemudian guru bidang studi begitu ya Pak ya. Baik Pak. Ya. Baik, berarti untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut kita harus memang benar-benar jeli untuk melihat sudut pandang kita itu ya Pak, terutama dikaitkan dengan
hati nurani gitu untuk mengambil keputusan gitu ya Pak ya. Baik. Pertanyaan yang ketiga nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang pertama tentu saya akan melakukan identifikasi permasalahan yang ada. Sudah saya melihat nilai apa yang bertentangan dalam situasi ini. Setelah itu saya menentukan siapa yang terlibat. Biasanya saya melibatkan guru untuk mengumpulkan fakta. Lalu saya akan melakukan pengujian benar salah. Tentang 3 prinsip resolusi, mencari kemungkinan penyelesaian atau opsi dilema. Setelah itu saya akan membuat keputusan. Kemudian saya merefleksikan. Dalam hal ini tentu berupa masukan karena nanti akan 9825 Baik, untuk langkah-langkah ini berarti untuk yang langkah-langkah ini Bapak akan melakukan mengidentifikasi permasalahan dulu, mana yang kira-kira bertentangan nilai-nilainya ya Pak. Kemudian memanggil siapa yang terlibat, kemudian mengumpulkan fakta begitu ya Pak ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak Mul, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, menurut saya dilema etika kiriman. Oh, taruh sering nilai-nilai yang kita pegang tentunya. sarung batik. Aturan yang berlaku serta tidak lupa pegang terhadap jadi bisa menjadi pertimbangan Bapak Kepala Sekolah juga sendiri juga pertimbangan dalam itu sudah Berarti adanya kolaborasi nih ya Pak ya, dengan memberikan masukan gitu ya Pak ya, dengan memperhatikan nilai-nilai kebajikan tadi ya Pak. Baik, terima kasih Pak. Untuk yang selanjutnya nih Pak Mul, pertanyaan selanjutnya, Sini. apakah Bapak memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? tentunya berapa besarnya masalah itu pengaruhnya pada lembaga yang memang persoalan kita ikuti dalam lembaga ini, sehingga kita juga sebagai bawahannya untuk mengikuti situasi seperti itu. Apakah memang ini sangat mendesak sehingga kita cepat memberikan kepada beliau, atau memang masih bisa dikasih tentang waktu yang cukup. Tetapi andaikan ini sangat mendesak dan berdampak terhadap lembaga ini, maka kita juga harus secepatnya, bahkan kita mendorong Bapak Kepala secepatnya. Untuk keputusan paling tidak kita harus menyiapkan atau mengalokasikan waktu khusus bahwa ini sangat penting dan sangat mendesak sehingga kita selesaikan saat ini. Berarti mengambil dari kondisi kasusnya ini mendesak atau tidak gitu ya Pak. Kemudian kalau memang dirasa itu sangat membutuhkan penyelesaian yang cepat dalam waktu yang mendesak, berarti memang harus segera diputuskan gitu ya Pak, dengan pertimbangan yang baik. Yang selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentunya beliau sebagai kepala sekolah itu akan meminta kita sekian kuatnya untuk memberi Mangkok kecil udah hilang lah. keputusan karena nilai-nilai banyak faktor ya, yang bisa beliau jadikan untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan ya kasus-kasus dilema etika. Ya, salah satunya beliaunya tentu memberikan kesempatan kepada kita juga untuk memperhatikan juga unsur-unsur yang terlibat lainnya seperti pemilik sekolah atau mungkin juga bila perlu ya kepada dewan guru juga, sehingga dalam pengambilan keputusan fakta-fakta itu tidak bisa kita abaikan, tapi juga memang kembali pada diri kita sendiri. Berarti untuk mengambil keputusan ini seorang kepala sekolah tentunya melibatkan dewan guru ya Pak ya, dewan guru dan pemangku kepentingan begitu ya Pak ya. Untuk yang terakhir ini Pak Mo, iya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Baik, tentu
tentu saya dalam mengambil keputusan juga sebagai memberi masukan kepada kepala sekolah dalam mengambil keputusan. Tentu dalam hal ini ada nilai-nilai kebajikan dalam diri kita ya, dalam prinsip-prinsip kita sendiri untuk keputusan. Arah berpikir kita dalam hal mengambil keputusan menjadi dasar mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Dan itu pun kita sampaikan kepada kepala sekolah bahwa apa yang diputuskan itu harus dalam bentuk dan dalam koridor aturan-aturan yang benar, yang berlaku, nilai-nilai yang ada pada diri kita tidak bertentangan dengan apa yang kita miliki, juga memberikan sebuah keputusan yang mendekati keputusan yang benar, keputusan yang bisa menjadi sebuah pembelajaran di kegiatan berikutnya. Dengan kasus-kasus seperti ini, banyak hal sebetulnya bisa kita petik dan menjadi pengalaman dalam melakukan dilema etika. Sehingga ketika kita menghadapi dilema etika dan bujukan moral itu pada kasus berikutnya, kita akan lebih memberi solusi atau memberi sebuah jalan keluar atau keputusan yang lebih ideal kita, yang lebih mendekati nilai-nilai yang sesuai dan yang sesuai ideal. Kalau sempurna mungkin tapi paling tidak. Berarti pembelajaran yang bisa dipetik di sini adalah menghasilkan keputusan yang mendekati ke arah yang memang ideal ya Pak ya, Iya. yang bisa Diterima di diterima di semua semua pihak bisa menerima gitu ya Pak, dan untuk kemajuan bersama ya Pak. tentunya kemajuan dan juga lembaga. Ya, kemajuan bersama dan kemajuan lembaga. Baik Pak Mul, ini adalah sebuah hal yang terakhir tadi. Terima kasih atas waktunya Pak Mul. Baik, terima kasih. Demikianlah wawancara saya bersama Bapak Wakakurikulum, Bapak Mulyadi, MPD dari SMA Negeri 2 Kota Bumi. Terima kasih sekali lagi Pak Mul. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.